Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, yang dengannya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memasuki pertemuan yang ke-11 ya, dari pembahasan kitab matan syarah dari matan Al-Ajrumiyah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Pada pertemuan yang ke-11 ini kita masih membicarakan tentang tanda-tanda isim, yaitu tanda isim yang ketiga, as-salisu dukhulul alifi wal lami, masuknya alif dan lam. Maksudnya yaitu sebuah kata yang berawalan dengan alif dan lam. Wal basriyuna yaquluna, sedangkan ulama Basrah mereka mengatakan ya, atau mereka menyebutkan dukhulu al, masuknya al. Jadi ulama Kufah ya, diantaranya adalah al-muallif yaitu al-Imam As-Sanhaji rahimahullah. Beliau menggunakan istilah alif dan lam, sedangkan ulama Basrah dengan istilah al, itu langsung al, bukan alif dan lam tapi al. Maka pensyarah mengatakan wal khilafu fi hadza yasirun, perbedaan pendapat dalam hal ini merupakan perbedaan yang ringan, dalam arti bukan menunjukkan yang satu benar yang satu salah, bukan, tapi dua-duanya hakikatnya sama gitu. Dan nanti akan lebih diterangkan lagi insyaallah. Kemudian fal basriyuna yaquluna, ulama Basrah mereka memberikan argumen ya, mereka mengatakan, maksudnya mereka punya argumen kenapa mereka mengatakan bahwasannya dengan istilah al, masuknya al gitu ya, dengan istilah al, bukan dengan istilah alif dan lam ya. Inna hadhihi, alasannya karena sesungguhnya ini, yaitu al, menurut mereka, istilah mereka ya, kalimatun mukawwanatun min harfaini, merupakan kata yang tersusun dari dua huruf. Al itu kan dua huruf ya, kita lihat ini al, ada hamzah dan ada lam ya. Adapun di dalam penyebutan yaitu penulisannya pakai hamzah al ya. Adapun dalam penerapan ini alifnya jangan dikasih hamzah, nggak boleh ya, alif saja gitu. Kenapa ini kasih hamzah? Karena ini sedang disebutkan itu. Nah, ya kembali ke sini, ulama Basrah mengatakan bahwasannya ini merupakan kata yang tersusun dari dua harf atau dua huruf. Wal kalimatu fi harfaini yuntaqu bilafdhiha. Kemudian kaidahnya, kata yang tersusun dari dua huruf itu cara mengucapkannya adalah dengan menyebut lafadznya ya. Ini merupakan kaidah, sehingga ketika ada huruf yang tersusun dari dua huruf, cara menyebutnya itu dengan menyebutkan lafadznya. Karena huruf itu ada huruf yang tersusun satu huruf, ada huruf yang tersusun dua huruf, ada yang tiga huruf, ada yang empat huruf, ada yang 5 huruf. Maka kaidahnya bagaimana?
kaidahnya adalah apabila hurufnya dua huruf, maka menyebutkannya itu lafadznya, ya. Ada dua huruf, misalnya apa? Min, kita sebut dengan harfu min, gitu kan, seperti itu, ya. Dua huruf apa lagi? Misalnya fi, kita mengatakan harfu fi, gitu, ya, karena dua huruf sebut lafadznya. Akan tapi kalau hurufnya tersusun dari satu huruf, maka sebut namanya, nama huruf tersebut. Ada huruf jar, yaitu tulisannya bi, tulisannya apa? Bi, ba yang di kasrah. Maka ketika kita mengi'rab ini bukan gini, bi adalah, bukan, tapi al-ba'u, sebut namanya. Ada huruf jar, yaitu tulisannya li, maka sebut namanya al-lamu. Ada huruf jar, yaitu tulisannya ka, maka ketika kita mengi'rab itu bukan ka sama dengan apa, bukan, tapi al-kafu dan sebagainya. Ya, ini kaidahnya. Ya, kembali ke sini, ulama Basrah mereka berpendapat karena al itu adalah huruf yang tersusun dari dua huruf. Wal kalimatu fi harfaini yuntaqu bilafziha. Dan huruf yang kata yang tersusun dari dua huruf, maka cara mengucapkannya adalah dengan menyebut lafadznya, ya, sehingga al itu. Ini ulama Basrah. Wal kufiyuna, sedangkan ulama Kufah, yaquluna, mereka berpendapat, ya, mereka mengatakan atau mereka berargumen, dan termasuk ulama Kufah di sini, ya, muallif, yaitu al-Imam As-Sanhaji rahimahullah, ya. Mereka mengatakan innaha kalimatun mukawwanatun min harfaini. Sesungguhnya al itu adalah kata yang tersusun dari dua huruf. Ya, kalau bahasa kita, ya, untuk menyanggah atau untuk mengomentari pendapat dari Basriyin, memang betul bahwasanya al itu tersusun dari dua huruf. Lakinnahuma harfani hijaiyani, ahaduhuma laisa asliyan wa huwal hamzatu. Ya, akan tapi itu merupakan, ya, keduanya tersusun dari dua huruf, yaitu hamzah dan alif. Akan tapi keduanya itu adalah huruf hijaiyah, yang salah satu dari keduanya itu bukan huruf asli, yaitu hamzahnya. Fal hamzatu fi al hamzatu waslin. Ya, alasannya karena hamzah yang ada pada al itu adalah hamzah wasal. Tasqutu inda darji wal wasli, yang mana hamzah wasal itu dia gugur bacaannya ketika berada di tengah, dan juga ketika dibaca dengan wasal atau bacaan sambung. Ya, artinya setiap kata yang berawalan al, hamzahnya ini akan terbaca harokatnya hanya di awal kata, di awal kalimat, di awal kalimat. Akan tapi ketika sudah di pertengahan kalimat, hamzahnya tidak boleh dibaca. Ya, kita ambil yang ada di sini, misalnya ini inda, kemudian ada ad-darji, maka cara membacanya bukan inda ad-darji, bukan, tapi langsung indad darji, itu kan. Ini lagi bukan wa al-wasli, tapi wal wasli, kan, seperti itu. Ini hamzahnya ini tidak terbaca, yaitu ketika berada di tengah kalimat atau bacaan sambung, ya. Dan dia hanya terbaca ketika di awal kalimat saja, ya, di awal kalimat. Ya, misalnya misal ini tanpa wawu, ya, misalnya, maka bacaannya al-kufiyuna yaquluna, gitu. Alnya dibaca ketika di awal kalimat. Ini seandainya tanpa wawu, maksud anak seperti itu. Tapi ketika ada wawu, berarti ini sudah bukan di awal kalimat lagi, ada pendahulunya, yaitu wawu, maka bacanya wal, bukan wa'al, bukan wa'al kufiyuna, tapi langsung wal, gitu kan. Hamzahnya tidak terbaca harokatnya. Itulah alasannya kenapa
ulama Kufah dengan mengatakan alif dan lam, karena hamzahnya adalah hamzah wasal. Kemudian fahiyya laysat asliyatan hatta naqula innana nantiqu bilafdhiha, maka hamzahnya itu bukan asli agar kita bisa mengatakan sesungguhnya kita mengucapkannya dengan menyebut lafadznya, karena yang pengucapannya dengan menyebut lafadznya itu adalah ketika hamzahnya asli itu. Idzan nantiqu bismiha, kalau begitu kita mengucapkannya dengan menyebut namanya. Dengan menyebut namanya kita katakan fanaqulu al alifu wal lamu, yaitu alif dan lam. Masuknya alif dan lam, bukan masuknya al. Itulah sedikit perbedaan antara ulama Basrah dan Kufah. Kemudian ada tanbihun, perhatian. Saral kufiyuna wal basriyuna yakhtalifuna aidan fi misli qawlihi ta'ala zalikal kitabu. Surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Para ulama Kufah dan Basrah juga berselisih pendapat, berbeda pendapat dalam masalah al, seperti pada firman Allah Ta'ala zalikal kitabu. Al pada ini al-kitabu gitu. Ini kan surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Maka fal basriyuna yaquluna alamatus miyati al-kitabu al. Para ulama Basrah mereka mengatakan bahwa tanda isim pada lafaz al-kitabu adalah al-nya. Apa tanda isim al? Atau kalau kita ditanya mengikuti cara yang dilakukan ulama Basrah, misalnya kenapa al-kitabu adalah isim, maka jawabannya karena berawalan al, seperti itu. Sedangkan amal kufiyuna fayaquluna inna alamat tasmiyatiha al-alifu wal lamu. Sedangkan para ulama Kufah mereka mengatakan sesungguhnya tanda isim pada al-kitabu adalah alif dan lam. Sehingga mengikuti cara yang disampaikan oleh ulama Kufah dalam hal ini adalah diantaranya mu'alif. Kalau kita ditanya kenapa al-kitabu adalah isim, maka jawabannya karena berawalan alif dan lam, seperti itu. Kalau ulama Basrah jawabannya karena berawalan al. Ini yang dimaksud. Perbedaan di sini ringan-ringan saja, dalam arti bukan menunjukkan salah satu dari keduanya itu yang benar dan yang salah. Dua-duanya benar, dua-duanya memiliki argumen yang logis yang bisa diterima oleh akal. Dan akan lebih rinci lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan tanda isim yang ketiga adalah masuknya alif dan lam, dukhulil alifi wal lami, atau dengan istilah ulama Basrah yaitu masuknya al, gitu, seperti itu. Atas kesalahan, kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.